Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Radar TV. Di siang hari ini di studio podcast Radar TV kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang Banyuwangi berkebun. Sudah hadir di studio Radar TV. Di samping saya ini Bapak Bayu Hadianto, betul Pak ya? Pak Bayu Hadianto ini selaku Kabid Penata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Permukiman dan Penataan Ruang, begitu ya? Perumahan dan Permukiman Perumahan dan Kabupaten Banyuwangi. Dan di sebelah sana yang paling cantik sendiri ya di studio ini, ini ada Mbak Opi. Kalau kita panggilnya Mbak Opi. Kita akan ngobrol banyak di siang hari ini mengenai Banyuwangi berkebun langsung dengan narasumber kita yang telah hadir di studio podcast Radar TV. Kita akan ngobrol dulu ini dengan Pak Bayu. Ya. Pak Bayu, ini Banyuwangi kan sedang gencar-gencarnya ini. Apa sih Banyuwangi berkebun itu, Pak? Ya. Jadi Banyuwangi berkebun itu adalah komunitas, kita geraknya itu di media sosial. Yeah. Kita alhamdulillah dulu berdirinya tanggal 30 November 2014. Betul. Ya, 2014. Waktu kita masih di DKP. Kenapa kita di Banyuwangi berkebun ini, memang harapan kita akan menambah titik hijau perkotaan lewat gerakan-gerakan media sosial, memotivasi masyarakat khususnya perkotaan, sehingga nanti akan ditiru. Karena kalau ilmu pertanian atau ilmu perkebunan ini, kalau tetangganya buat kebun yang bagus gitu, tempat taman yang bagus, akan ditiru oleh. Nah, dulu Mbak Opi ini awal-awalnya juga masih belum mengerti terkait dengan Banyuwangi berkebun, tapi sekarang malah melewati dari rekan-rekan sekalian. Intinya seperti itu. Belajar soalnya. Jadi dulu di awal-awalnya Banyuwangi berkebun kita di launching oleh Bu Pak Anas waktu itu. Contoh di kebun EPAK. Kita ada 4 kebun komunitas. EPAK itu salah satunya adalah dulu masih timbunan sampah yang di pojok sebelah timur ya. Timbunan sampah konstruksi, timbunan sampah yang kayu-kayu gitu. Tidak karu-karuan lah ya. Kita sulap menjadi kebun komunitas yang sekarang menjadi kebun bibit dari Dinas PU Cipta Karya Perumahan Permukiman. Adapun kenapa kok masuknya ke PU? Kan sekarang gitu. Ya, masuknya ke PU. Karena di PU di saat DKP bubar awal tahun 2017, taman ikut ke PU. Masuk ke bidang penataan ruang. Karena di bidang penataan ruang kita juga yang merencanakan kota lewat rencana detail tata ruang. Sehingga kalau kotanya sudah terbentuk dengan batasan wilayah kota, otomatis kita RTH-nya direncanakan awalnya seperti itu. Sehingga kalau sudah direncanakan, intervensinya ini harus ada intervensi contoh ya, lewat komunitas ini, komunitas yang kita bangun. Sehingga gerakan media sosial ini akan bergerak, masyarakat apalagi sekarang kan lagi booming media sosial kan. Betul. Jadi gerakan-gerakan informasinya dari sana, motivasinya dari sana. Sehingga teman-teman, bagaimana sih cara untuk gabung ke Banyuwangi berkebun? Ngikut aja, follow aja di medsos media. IG Banyuwangi berkebun kita ada di Facebook dan di Twitter. Juga ada. Sehingga dari situ masyarakat itu tahu, oh gerakannya seperti ini. Terus sejauh ini gerakannya gimana, Pak? Dari komunitas-komunitas ini? Kalau setelah kita 2014 sekarang sudah 6 hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun. Habis ini 30 November 7 kita tahun. Dari awal yang cuma di EPAK. EPAK itu ada lokasi yang edukasi kita yang di GOR. Kita sudah punya yang lainnya yang 4. Contoh yang ada di Watu Kebo, yang tempatnya Mbak Opi, di tempat saya di Singhing, di belakang rumah ada, juga di Pakis Asri juga ada. Nah, dulu di awal-awalnya juga kita adakan lomba taman lingkungan. Dia lomba taman lingkungan. Jadi harapan kita masyarakat itu nanti bisa lebih teredukasi, karena tujuan kita itu cuma ada 3 di Banyuwangi berkebun dan juga Indonesia berkebun. Jadi kita bersinergi dengan Indonesia berkebun. Di Indonesia itu ada 24 komunitas sama seperti kita, baik itu di kota ataupun di perguruan tinggi. Indonesia namanya Indonesia berkebun. Ada Malang berkebun, ada
Solo berkebun, Banten berkebun, kan seperti itu. Itu isinya apa sih Pak yang di komunitas yang kayak Jadi di komunitas EPAK? itu kita mencetak masyarakat ini dalam artian semua golongan masyarakat lah, semua Iya. berkebun, yang suka berkebun, yang suka menanam gitu. Paling enggak kalau kita sekarang itu kan tidak berpikir produksi dulu kan, Iya. yang penting senang kan gitu kan. Oh, gerakan kita itu bisa kita tawarkan 5 taman minimalis. Sebetulnya di bawah di radar kan Ya. bikin taman minimalis itu kan untuk memberikan motivasi contoh kepada masyarakat juga seperti itu. Tanam dalam pot. Ya. Maksudnya tanam dalam pot. Kan bagian dari berkebun juga. Kalau kepingin lebih profesional ada hidroponik. Oh. Hidroponik, ada aquaponik. Ya. Kan Ya. gitu. Ya. Jadi artinya berkebun itu bukan berarti harus datang ke kebun begitu ya. Ya. Artinya memberikan edukasi kepada masyarakat Nah. untuk Kita punya 3E. Apa, Mbak? 3E. apa itu? Tujuan. Ekologi, Ya. edukasi, baru kita ekonomi. Ekonomi terakhir nanti. 3 prinsip itu. Tapi dari komunitas-komunitas ini Pak, awalnya kan mereka belum suka begitu kan, Ya. kemudian menjadi suka. Akhirnya Ya. bisa menjadi ekonomis tadi. Ekonominya baru bisa dimunculkan. Sudah mulai gerak ini Pak. Kalau di Gerakan. Banyuwangi sendiri Kalau sejauh ini. awalnya kita kan gerakan ini dari pemerintah kabupaten lah, Ya. DKP. Kita sisi ekologinya, ini kalau mengacu pada Perda DTR atau Perda RT/RW Ya. itu 20% luasan kota itu minimal itu harus hijau lewat RTH itu Ya. 20%. Padahal waktu kami masuk ke DKP tahun 2014 kita itu baru 15%. Masih kurang 5%. Masih kurang 5%. Nah itu kan. Kalau kita dalam berpikir itu kalau kita beli tanah nggak mungkin lah mau beli tanah kan gitu kan. Membeli Gerakan kita akhirnya kita acu pada perkotaan khususnya di taman-taman lingkungan. Karena Contohnya dengan- seperti? contoh seperti ini. Di saat pengembang perumahan membuat lahan perumahan Ya. itu 5%-nya karena kalau pengembang perumahannya di bawah 25 hektar 5% itu harus ruang publik Ya. kan gitu. Jadi otomatis kan ada taman lingkungan di perumahan-perumahan klaster-klaster. Ya. Kita tinggal memotivasi mereka di lingkungan itu nanti bikinnya seperti ini kan gitu kan otomatis. Tinggal memberikan contoh aja. Pemerintah lewat kita nanti kita membuat taman lomba Hmm. tingkat taman lingkungan lewat lingkungan kantor kan gitu kan. Itu sudah kita lakukan sudah mulai tahun 2014. Akhirnya dari situ masyarakat ternyata tidak harus turun ke kebun sawah lah bahasanya. Iya. Tidak harus berkebun kan gitu. Ternyata mindset mereka tidak punya lahan pun saya bisa berkebun gitu. Siap. Iya kan? Kalau tanaman pot seperti ini di saat dikasih media tanam yang sesuai, kita tanami kangkung ya jadi bisa dimakan. Ya. Tanami sayur bisa dikonsumsi kan gitu. Ya. Jadi ingin menghilangkan apa ya? Paling bahwa saya nggak punya lahan, kita nggak bisa berkebun. Nah, itu ada konsep urban farming namanya. Sudah dilakukan ya, Mbak Opi, ya? Sudah Ya. dong. Itu awal-awalnya Mbak Opi dulu gimana Mbak Opi bisa di kawasannya bisa Gitu ya? asri, bisa sejuk gitu. Awalnya memang suka berkebun atau gimana? Bukan suka berkebun, tapi memang dari kita sendiri, dari keluarga sendiri, memang suka sesuatu yang asri. Ya. Jadi apapun di situ di pojok yang di situ memang ada lahan yang ada sesuatu yang bisa untuk ditanami, yuk kita tanami. Jadi makanya urban farming di situ kan tidak ada alasan kalau seandainya kita tidak punya lahan untuk berkebun, untuk menanam. Jadi kita ada konsep vertical garden, ada konsep kayak seandainya ada aquaponik, hidroponik dan lain-lain. Ya. Jadi vertical garden itu bisa kita di tembok pun bisa. Ya. Sejauh ini yang sudah dilakukan Mbak Opi di lewat Banyuwangi berkebun, ini apa aja Mbak Opi? Kita seringkali ya kalau di Indonesia berkebun memang dalam lingkup besar. Kalau di Indonesia berkebun kita biasanya ada anjang sana ke teman-teman gitu. Misalnya dari kebun Cahaya Hidrofarm ke kebun Singheng, kita ngobrol-ngobrol aja sedikit. Tetapi kita pulang pun nanti kita pasti akan bawa oleh-oleh gitu loh. Oleh-oleh apa gitu. Contohnya seperti kemarin ada teman-teman yang datang ke kebun kami punya bibit baru gitu. Bibit baru akhirnya kita bahas di situ. Contohnya seandainya kita punya bibit telang gitu. Akhirnya kan kita buka browsing toh. Nah, di situ ada manfaatnya, ada ininya gitu.
Terus bagaimana caranya menanam. Kadang-kadang kan juga sesuatu yang di situ sepele, tetapi ternyata juga manfaat juga di kita. Ya. Pak Bay, ini mungkin bisa disampaikan. Ini langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam hal ini dari Kabid Penataan Ruang Iya. gitu terhadap keberadaan komunitas-komunitas di Banyuwangi Berkebun ini seperti apa, Pak Bay? Jadi kalau langkah-langkah kita ada program Green Kampung lah gitu. Ya. Jadi program Green Kampung itu memang kita buat kalau kita bangun RTH, Ya. ya kalau bangun RTH cuma di posisi desa atau posisi taman kotanya kita, otomatis kita harus ada tenaga yang untuk Perawat. melihara, Ya. kan gitu. Di Green Kampung ini kita tawarkan kepada masyarakat untuk memberdayakan mereka. Jadi kita cuma membantu bibit, contoh itu, membantu bibit. Kita awali dari situ. Sehingga kalau di bibit ini bisa kita sampaikan, mereka harus punya komitmen untuk memberdayakan. Ya kan? Untuk bisa berkembang. Iya gitu. bisa berkembang karena kalau bibit ini sudah kita taruh di suatu daerah, contoh yang kemarin di Kampung Batara ya, Iya, kita Kampung Batara. harapkan itu bisa berkembang. Nanti cara untuk steknya kita ajari caranya, nanti media tanamnya kita ajari, sehingga itu bisa berkembang. Jadi pot 1 kita kasih pot 1 nanti bisa jadi beberapa pot atau jenis-jenis tanaman yang bisa dikembangkan. Artinya transformasinya tidak hanya memberikan bibit tapi edukasi Nah, juga. edukasi dulu. Iya. Sampai Edukasi dulu. Kita tidak serta-merta mereka mengajukan langsung kita ACC, enggak. Ya. Kita harus tahu komitmen sustainable-nya mereka itu sampai sejauh mana, Ya. kan gitu. Kalau kan Kampung Batara ini mulai awal tahun 2016 dia berdiri, ya baru kita Kemarin. baru kemarin ya, 2020-an. Yang sekarang ini Banyuwangi Berkebun untuk mencoba sustainable-nya itu sekarang ini kan pandemi. Jadi Ya. kita getok tularnya sama teman-teman itu, yuk di lahan kita itu ada tanaman-tanaman manfaat. Gitu. Artinya selama pandemi ini dengan berkebun ini justru Justru ikut membantu mensukseskan program Betul, pemerintah betul, begitu ya betul, kira-kira. betul. Jadi ini rumahnya bisa untuk kebutuhan pribadi sendiri gitu. Ya. kita juga bukan hanya ngasih tanaman lah, Ya. kita juga mengedukasi mereka terkait dengan cara membuat media tanam. Ya. Itu yang paling penting gitu. Mungkin kalau perbedaan kita dengan dinas pertanian, kalau dinas pertanian kan berpikir produksi kawasan Ya. luas kan gitu kan, Iya. di desa. Kalau kita menumbuhkan minat masyarakat yang belum tahu bercocok tanam tapi dia bersemangat ikut bercocok tanam, kita harapan kita seperti itu, sehingga kedepannya kalau semuanya masyarakat itu tingkat desa lah seperti itu, otomatis taman lingkungannya akan bertambah. Kalau taman lingkungannya bertambah, RTH kita tambahan nih, 15%, Ya. kurang 5%, sekarang baru 17,5%. Sudah mulai bertambah. Sudah di saat dari DKP kan, DKP 2016 14. akhir itu serah terimanya ke PU 15%. Ya. Sekarang 2017 sampai ke 2021 sekarang sudah 17,5%. Artinya ada peningkatan 2,5%. Peningkatan. Ini harapannya target ini bisa Ya, Naik lagi. terpenuhi begitu. ya kemarin sih kepinginnya seperti itu, tapi ternyata terkendala rescheduling. Refocusing anggaran. COVID ini. Akhirnya Pak kita Obi, juga berpengaruh ini juga. dengan keberadaan komunitas-komunitas ini kemudian di tengah pandemi begitu, kami melihat ada beberapa kelompok masyarakat seperti kemarin ada Pak Polisi itu yang juga ikut berkebun di lahan pekarangannya, meskipun dengan media aquapon Iya, hidroponik. hidroponik Iya. begitu. Dengan hidroponik berkebun kemudian bisa Iya. menghasilkan ekonomi. Nah, kalau di Mbak Opi sendiri gimana itu Mbak Opi? Kalau kebetulan memang dari step kita yang 3E itu kita sudah di ekonominya. Kebetulan di kebun Watu Kebu itu, di Cahaya Hidrofarm Watu Kebu kita sudah di tingkat ekonominya. Ya. Jadi kebetulan di hidroponik kita sebelumnya kita juga penanam sayur. Jadi di situ kita belajar terus. Jadi memang basic kita bukan pertanian sih, tetapi dosen kita juga YouTube-nya lumayan. Jadi alhamdulillah ekonominya juga berjalan. Sekarang ini kita juga lagi uji coba untuk hidroponiknya, tetapi dengan sistem drip.
itu kita dengan Kita buah tanam melon Tanam sama melon. kemarin sempat uji coba cabai. cabai dengan sistem drip. Jadi tidak ada namanya musim, itu nggak ada. Tidak ada musim. Nggak ada musim. Jadi kapanpun kita tanam bisa. Media tanamnya apa ini, Mbak? Kokopit. Jadi macam-macam. Jadi ada kokopit sama ada Rockwool. media lain. Ya. Ya, ada Kalau rockwool, kalau ada rockwool bisa. itu hidroponik. Ya. Kita ada apa kayak starter kitnya sendiri. Tetapi kalau yang sekarang ini kita uji coba itu kita pakai polybag, kita pakai kokopit, tetapi nanti sistemnya sistem drip atau sistem tetes. Iya. Gitu. Itu yang membedakan kebun komunitas kita dengan Mbak Opi itu beda. Ya. Jadi dulu di awal-awal kita berdiri, ternyata targetnya ada 3E tadi kan. Ya. Yang kebun kita namanya EPA. Apa? E itu 3E, ekologi, Edukasi. ekonomi. Ekonomi. Kita sampaikan Mbak Opi ke teman-teman yang Iya. komunitas yang sudah awal-awal kita berdiri, kita ekologinya kita ini sudah jalan. RT sudah jalan. Sudah jalan. Iya kan? Sudah cukup bagus. Iya kan, edukasinya seringkali kita mengedukasi Iya. masyarakat. Tapi Tidak. kalau pemerintah mengekonomi tidak mungkin. Mosok nogor itu dolan kembang. Kita harus ada Iya. kebun komunitas yang di luar dari APBD yang contohnya yang di Opi ini. Akhirnya ekonominya bisa jalan gitu ya. Teman-teman yang di luar otomatis bisa mengembangkan diri sendiri lah tanpa bantuan dari pemerintah kabupaten. Ya. Harapannya seperti itu. Selain di Mbak Opi ini yang sudah berjalan, Pak, ada lagi komunitas yang lain? Ada juga kita yang di mana Pakis Asri. Pakis Asri. Ya. Asri itu bersinergi dengan Osoji ya. Osoji. Ya, Ya. Osojinya Bu Pintarti itu ya, Ya. Bintati itu juga jalan. Kita lagi kepingin mengembangkan yang di Kampung Batara ya. Kampung Batara kepingin jadi kebun Komunitas juga. komunitas juga, Mas Widi itu. Tapi di Banyuwangi Ada juga di berkebun belakang rumah saya. Ya. Tapi kalau belakang rumah saya enggak ada ekonominya. Sing-sing. Edukasi aja masyarakat Edukasi, kita tanam betul. kangkung, dunduman Ya. kangkung Ya. gitu. Ini memang rata-rata masih di kawasan perkotaan ya, Pak? Baik. Masih untuk kawasan-kawasan yang lain? kita enggak anu lah sungkan sama dinas pertanian, apalagi ada juga ketahanan pangan kan seperti Iya. itu. Jadi mereka bisa menggarap yang posisinya bukan porsi kita. Ya. Porsi kita itu kepinginnya karena taman masuk ke dalam RTH, Ya. masuk di dalam penataan ruang itu ngurusi kota, kita Ya. juga space-nya di kota Di dulu. kota. Tapi di situ sebenarnya Banyuwangi berkebun hanya ingin apa ya? Bukannya mengajari sih, kita sharing aja sama teman-teman. Kalau satu, nggak harus lahan luas. Yang kedua, sesempit apapun rumah kita atau lingkungan kita Masih bisa masih bisa Masih bisa. dimaksimalkan lah begitu ya. dimaksimalkan. Dinding pun bisa, pot juga bisa, barang bekas juga bisa. Jadi Jadi- unsurnya itu cuma ada medianya, Iya. ada airnya, ada Ada sinarnya. yang ya. kita Cuma ya. itu aja dah. Ya. Jadi tanaman-tanaman yang sebenarnya tidak dilirik untuk taman kan apa ya, berpikirnya orang taman itu bunga, taman itu pokoknya yang cantik, yang pokoknya berbunga-bunga, nggak juga gitu loh. Ya. Seandainya kita mau apa, bekas botol aqua kita tanamin mint Ya. juga bisa gitu, kita tanamin sesuatu yang manfaat juga bisa cantik kok. Nah, ini bagi pemirsa Radar TV barangkali berminat, wah, saya jadi penasaran ya bagaimana cara memanfaatkan ruangan, cara memanfaatkan Ya. pekarangan begitu. Kira-kira harus kemana ini, Mbak Opi? Bagi pemirsa ini yang mungkin lagi tertarik nih. Karena seperti yang tadi Pak Bayu sampaikan, sebenarnya kita ini komunitas yang memang bergerak di media sosial. Ya. Kita pakai media sosial aja bisa. Media sosialnya apa mungkin bisa disampaikan? Banyuwangi, Bewangi berkebun. BWI berkebun. Bukan Bewangi. 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 Ya. Oh. Jadi Bewangi. ada kalau yang di Instagram sama Twitter Bewangi berkebun. Ya. Kalau di ini juga Bewangi Facebooknya berkebun Bewangi ya. berkebun juga. Ada juga kalau kepingin Indonesia berkebun Ada ID berkebun. Ide berkebun. Ya. Semua informasi bisa di Bisa. Bisa. Ada di sana. Jadi kalau Gerakan-gerakan kita gerakannya kalau kepingin nge-tag ke kita juga bisa. Bisa. gerakan bersama lah. Ini yang kemarin baru Labuan Bajo berkebun ya. Kebetulan sebenarnya kan kita kalau di Indonesia berkebun, kita tiap tahunnya dulu itu ada rakernas. Terus kalau 3 tahun sekali kita ada konferensi. Tapi karena pandemi, akhirnya tidak bisa dilakukan. Pak Bay, dari akun media sosial Bewangi berkebun tadi,
followernya begitu apa juga tambah juga Pak? Seiring berjalannya waktu begitu? Ya berjalan kita sudah Iya, ribuan lah. ribuan sudah. Ribuan sudah. Seperti kemarin kita di Indonesia Berkebun dan di Ya. Banyuwangi Berkebun sendiri kita ada gerakan menanam serta sabrang itu apa bahasa Indonesianya? Ubi. Ubi. jalan. Dilombakan antar komunitas. Dilombakan Indonesia. antar komunitas se-Indonesia. Maksudnya Jadi, gimana itu? Tanam ubi? menanam ubi dalam karung. Menanam ubi dari karung. Dalam karung. Jadi kita kemarin 3 bulan ya, masanya 3 bulan. Jadi kita menanam, habis itu kita posting. Kita di Indonesia Berkebun kita punya grup sendiri. Jadi mulai Sabang sampai Merauke, jadi kita ngobrol di situ. Kenapa kok akhirnya sedikit banyak kita dapat ilmu pengetahuan juga dari situ juga gitu. Ada masukan dari teman-teman lainnya. Artinya sharing-sharingnya justru Sharing kita di betul. situ ya. Betul. Jadi kalau Komunitas. cerita kita di Indonesia Berkebun, kita itu di launching oleh Bapak Jokowi waktu itu Iya. di saat masih wali kota Solo 2011. Ya. Dengan Gerakan Indonesia Berkebun itu dulu dipelopori oleh Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Jadi teman-teman arsitek termasuk juga Pak Sigit. Pak Sigit. Sigit itu teman kerjanya Pak Andra Martin. Iya. Andra Martin Iya. yang ini kan, bukan? Yang arsitektur Ilham Pena itu. Itu jadi teman-teman arsitek-arsitek yang di Jakarta, Bandung itu mempelopori terkait dengan Indonesia Berkebun di 2011. Kita baru masuk di 2014. Selama rentang waktu 2011 sampai 2014 itu ada 4 kali kongres. Iya, Iya. kongres. Salah satunya yang di 4 yang Konferensi. terakhir itu di Banyuwangi. Ya. Di tahun 2015. Dan sangat mengesankan sekali. Kita waktu itu kita juga diundang sama Bupati juga untuk makan malam. Waktu itu Pak Anas masih kurang ternyata gerakan kita kan se-Indonesia. Ya. Waktu itu Trending zaman topik Twitter, ya kita ya. trending Trending nomor topik satu, nomor akhirnya Pak satu. Anas bisa menerima kita di pendopo waktu itu. Ya. Banyuwangi Berkebun. Ya. Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun. Iya. Pak Jadi Bay, kita konferensi. ini kan sudah sangat luar biasa, artinya dari tahun 2014 ya masih 15%, sekarang sudah ya alhamdulillah bisa meningkat 17,5%. Masih ada 2,5% lagi nih 2,5%. PR. Artinya ini kan tantangan yang luar biasa juga Pak Bay. Ini mungkin apa yang nanti terus akan digelontorkan untuk bisa Kalau- mencapai iya. target capaian ini Pak Bay? Kalau kita kan jelasnya kan kaitannya dengan RTH lah. Iya. RTH ini tidak harus pemerintah kabupaten beli tanah, Iya. misalnya seperti itu. Kita gerakkan masyarakat. Sementara ini masyarakat desa itu kita sampaikan bahwa salah satu dari kriteria RTH itu bukan hanya taman kota, tapi bisa juga sarana olahraga, tempat pemakaman umum, kan gitu kan? Ya. PPU itu bagian dari RTH fungsi tertentu. Jadi kita di PU juga kita bisa ada infrastruktur yang memoles terkait dengan itu. Contoh pengajuan proposal terkait dengan lapangan olahraga. Lapangan. Dengan mereka mengajukan lapangan olahraga dengan anggaran yang cuma space yang di depan saja, otomatis kita sudah 1 hektar luasan yang kita tambah, kan gitu kan? Gitu juga kuburan. Tapi kuburan kita harus milah kuburan yang di pinggir jalan. Pemakaman. Iya, pemakaman. Ya, jadi begitu juga taman lingkungan. Kita gerakan pengembang perumahan, kebetulan kan sekarang Dinas Perumahan Permukiman masuk ke PU juga. Ya. Kita arahkan mereka untuk mengelola taman lingkungannya itu dengan konsep yang kita tawarkan, kita sampaikan gitu, kita sosialisasikan. Fasilitasi. Artinya gerakan Banyuwangi Berkebun ini kan ini sudah mulai dirasakan. Artinya Iya. tidak hanya jadi kewenangan Dinas PU, Cipta Karya Perumahan dan Permukiman. Mohon maaf, dinas lainnya juga ini mulai Harusnya ikut. Ya. dulu kan di Artinya- saat ada lomba taman kantor, Ya. kan itu dari kita juga. Akhirnya mereka merasakan kantor itu harus asri kan gitu. Ya. Luasan yang harus disiapkan adalah 10% dari luasan kantornya. Itu. Contoh seperti ini kan nanti lah kedepannya kalau anggaran sudah normal bisa aja ikut lomba taman kantor. Sekarang mulai kita. Yang sudah mulai kelihatan kan kalau yang kasat mata bagi kita yang di jalan raya itu kan di jembatan ini sudah mulai ada vertical garden vertical begitu garden. kan. Iya. Itu yang mengerjakan malah dinas pengairan. Ya, artinya kan Pengairan. bisa menstimulasi begitu ya, Pak Bay. Ya. Awal-awalnya di awal-awal pemerintahan Pak Anas di 2011 ya kita pernah merasakan lah Taman Belambangan itu tertutup seperti itu kan. Betul. Orang gila
sembunyi di pagar kan gitu. Setelah para arsitek itu didatangkan ke Banyuwangi, dibongkar semua, dikonsep awal seperti itu, tapi masyarakatnya belum teredukasi. Ya. Contoh, kita nanam pucuk merah di Jalan Brawijaya itu sering kali hilang. Nanam sehari harganya masih mahal waktu itu, 250.000, gunungan-gunungan itu hilang. Akhirnya kita punya akal dulu, nanam itu tak kasih paku bawahnya, tak toaleni kawat biar orang Jebetnya juga. lama gitu. Tapi setelah kita lakukan edukasi yang secara terus-menerus seperti ini, iya kan, Taman Belambangan enggak ada orang gelar kloso, itu enggak ada. Taman Sri Tanjung juga enggak ada kan gitu. Masyarakatnya sudah peduli pada lingkungan dengan edukasi. Mungkin apa yang kita lakukan lewat komunitas ini kita bagian kecil lah, tapi paling enggak itu masyarakat sudah mulai gitu. Sudah menyumbang sedikit. Sudah menyumbang gitu. Apa yang mestinya harus dilakukan oleh masyarakat begitu, kemudian melalui media ini agar mengedukasi juga masyarakat. Iya. Artinya kan sejauh ini taman-taman kota ini kan sudah mulai berkembang luar biasa, sudah mulai asri, hampir di setiap sudut jalan ini sudah mulai banyak vertical garden. Artinya ada perbedaan begitu, taman-taman ini mulai tertata begitu. Apa pesan dari yang kita masyarakat? Menyentuh sekali itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Anas, bahwa semua lokasi itu harus menjadi destinasi. Intinya seperti itu. Apa yang iya kan, di saat kita membuat kebun komunitas, saya sampaikan bahwa kalau jenengan bikin kebun komunitas sama bayi kebun harus menjadi destinasi. Akhirnya kunjungan juga datang juga kan? Iya. Akhirnya setelah apa yang kita lakukan itu sebagai destinasi, sisi ekonominya pasti datang. Yeah. Orang berkunjung di sana sebagai destinasi, kita undang paling kecil lah anak-anak sekolah. Anak sekolah kan pasti nyampaikan ke orang tua ini, anak bagus gitu kan? Akhirnya bagaimana cara membuat di rumah, bagaimana beli tanamannya, bagaimana beli hasilnya, ekonominya pasti dapat gitu. Begitu juga teman-teman yang di kita, di RTH kita sampaikan desainnya harus sesuai dengan arahan, harus ada fungsi RTH, itu harus ada fungsi. Pertama adalah fungsi utamanya, fungsi ekologi. Berarti tanamannya harus ada, tidak boleh membangun RTH gundul, itu tidak boleh. Harus ada ekologinya. Fungsi tambahannya harus ada sisi ekonominya, bagaimana itu bisa menjadi pembangkit ekonomi masyarakat. Sisi budaya kita bikin amphitheater, panggung. Otomatis kan kita sudah bisa jadi panggung hiburan, panggung budaya kan gitu. Sisi edukasinya, masyarakat sudah bisa, anak-anak sekolah bisa berolahraga di sana, bisa saling bercengkerama itu di sisi yang lain. Ya, seperti yang saya menarik tadi yang disampaikan Pak Bayu, Pak Obi. Ini sudah mulai jadi destinasi wisata ini, Cahaya Hydrofarm. Ya, kebetulan memang kalau di Kebun Cahaya Hydrofarm sendiri, konsep kita kan sebetulnya dulu itu belakang rumah itu sawah sebenarnya, kebun itu. Tetapi karena memang di situ tidak produktif, karena memang lahannya lebih rendah dan sering tergenang. Sering banjir. Jadi akhirnya kita buat seperti itu. Kita bikin dulunya nggak selebar itu, jadi sedikit demi sedikit. Jadi kita bikin yang hidroponik. Habis itu ada yang kita bikin lagi yang kebun yang di situ kebun manfaat juga. Tetapi akhirnya kebetulan waktu itu TK, SD, SMP juga itu datang sebatas ingin mengenal saja. Tapi tahu aja ya. Ternyata di situ mereka contoh simpel aja, tanaman yang dulu sebenarnya nggak terpikirkan untuk mereka bahwa itu bermanfaat, ternyata lumayan. Ada contohnya bunga jengger ayam, cantik sebenarnya kan, kalau seandainya ditaruh pojok ngumpul gitu kan cantik, merah gitu. Ternyata itu juga buat ibu rumah tangga yang lagi kehabisan duit juga bisa buat lauk pauk juga bisa gitu loh. Bisa dimanfaatkan bunganya. Jadi di situ semakin kita mengenal tanaman yang sebenarnya dulu terlupakan lah, tidak ada gitu, ada kebanggaan tersendiri lah. Jadi. Sudah dikunjungi siapa aja Mbak Obi? Banyak lah, SD, SMP. Dan yang di situ yang lebih menarik adalah ketahanan pangan dari Kota Mawang. Datang ke sana. Kebetulan jadi kita juga sempat kita uji coba waktu itu
ada dari Dinas Pertanian mengadakan lomba masak ya, Vepanora itu ya. Iya, Jadi Vepanora. kita membuat sup jengger ayam. Sup jengger ayam. Ya, kita buat sup jengger ayam. Terus habis itu minumannya juga dari rebusan jengger ayam. Terus lauknya, snacknya juga dari situ. Nah, itu adalah kita ambil sendiri dari taman kita. Jadi tanaman yang masih segar kemudian Kita petik. diproduksi. Ya, jadi terus habis itu kita di situ juga pernah edukasi untuk teman-teman dari agribisnis ya. Poliwangi, Poliwangi ada. juga. Jadi mereka mulai dari membibit, habis itu menanam, Ya. sampai cara pengemasannya juga di situ. Pak Bayu, mungkin bisa disampaikan ini perbedaan gerakan penyuluh pertanian dengan apa yang dilakukan oleh Banyuwangi Iya. Berkebun. Iya. Ini bedanya di mana ini, Pak? Ya kita bedanya sih di space-nya aja. Kalau Ya. pertanian itu lebih kepada ke Lahan. Lahan, betul, luas, betul. di areal perdesaan. Yang sudah jelas lah ya begitu. Ya saya kira nanti ke depannya kita harapkan gerakan ini bukan hanya PU lah Mas, Ya. seperti itu kan. Tetapi Bisa semuanya, nanti bisa ya. juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Dinas Lingkungan Hidup kan juga sekarang lagi produksi kompos lewat sampah, pemilahan sampah di kompos kan gitu. Ya. Itu hasilnya gerakan-gerakan seperti itu bisa dikonektivitaskan dengan Disinergikan begitu ya? sinergikan. Jadi kan mereka bisa membuat media tanam, artinya gerakan-gerakan itu juga pertanian juga bisa saja. Dan kita juga awal-awalnya Pak Arif juga, Ya. ya kan Pak Arif waktu di Dinas Kebersihan Pertamanan, jadi bisa disenirkan. Betul. Kemarin juga ada kegiatan ya ketahanan pangan ada. di sana. Ya. Saya kira ini sudah mulai berkembang dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa lahan yang sempit pun bisa ditanami lah, bisa Betul. dijadikan Bermanfaat. baik itu di sisi ekologinya, mengedukasi tetangga-tetangga sebelah, Ya. dan juga sisi ekonomi kan gitu. Betul. Baik pemirsa, ini nampaknya perbincangan kita makin seru aja, dan tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama dengan Pak Bayu serta Mbak Opi. Kita akan break istirahat sejenak usai pariwara yang mau lewat ini. Ketika yang lain menyerah kalah, bukan berarti kita pasrah, karena kita terlahir berbeda. Kita adalah kumpulan kepala yang penuh ide dan asa, himpunan hati yang penuh semangat dan gairah. Lahir untuk selalu mampu bertahan dari krisis yang mengadang. Lahir dari koran dengan oplah satu becak hingga berhasil menjadi pemuncak. Kita juga pernah terdampak krisis moneter yang luar biasa itu. Tapi dengan cara-cara yang tidak biasa, kita bisa mengatasinya. Jangan pernah menyerah, karena karya-karya kita, semangat kita, idealisme kita, membawa perubahan untuk mereka. Banyak pula yang menggantungkan nasibnya pada kita. Ayo bersama merawat semangat, memupuk kembali kebanggaan menjadi bagian keluarga Jawa Pos. Mari bangkit, karena titian tersulit pernah kita lewati. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Banyuwangi Berkebun. Bincang-bincang kita bersama Pak Bayu dan juga Mbak Opi masih dalam podcast Radar TV. Dan Pak Bayu, ini masih ada PR 2,5% untuk bisa mencapai 20% dari ruang terbuka hijau kawasan jadi Kabupaten Banyuwangi. Meskipun saat ini gerakan sudah sangat luar biasa. Ini kira-kira seperti apa ini untuk bisa kemudian menggerakkan masyarakat, Iya. tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan untuk bisa berkebun begitu. Iya. Jadi yang pertama kita, karena ini kaitan dengan lahan atau luasan lah, lahan Ya. di luasan, kita identifikasi dulu. Identifikasi kita sudah dapat hasilnya. Tinggal kita menggerakkan masyarakat melalui kepala desa atau kepala kelurahan. Ya. Contoh apa yang sudah kita lakukan di sepadan sungai, di sepadan pantai. Karena panjang pantai kita itu panjang sekali, khususnya yang kita ambil di daerah kota, mulai dari Kalipuro Ketapang Ya. sampai ke selatan di areal Pakis. Pakis. Ya. Itu sempadan pantainya panjang sekali.
kita juga bisa mengedukasi dulu. Awal-awal edukasi kita di Pantai Cemara. Pantai Cemara itu memang ada space tanah yang di pinggir. Akhirnya masyarakat lewat KUB, kita kerjasama dengan KUB waktu itu Dinas Perikanan Kelautan. Ya. Kita buat seperti itu awal-awalnya. Akhirnya bisa juga itu bisa menjadi tambahan luasan. Dan sekarang sudah jadi destinasi. Iya, jadi juga. destinasi karena apa yang kita lakukan itu kalau bisa jadi destinasi. Kita juga kerjasama dengan pariwisata. Pariwisata bagaimana sih, ada titik-titik enggak yang kiranya bisa menjadi destinasi atau bisa menjadi tambahan dari kita. Contoh tempat-tempat yang klinik, contoh tempat-tempat yang kiranya seram. Nah, itu kan pariwisata kan tahu dari sisi budayanya, yaitu ya nanti kita bisa edukasi masyarakat sekitar, bisa mengembangkan itu gitu. Jadi menjadi titik hijau di perkotaan. Apa yang sudah kita lakukan, contoh di samping Roxy itu kan ada sumber seng. Oh ya, Kaliseng. Ya, Kaliseng itu kita sudah mulai gerakkan lah, karena kalau di situ airnya bersih, masyarakatnya bisa teredukasi. Ya. Sampah-sampah tidak sampai ke Pantai. iya, sampai ke pantai yang sampai di boom. Sehingga gerakan-gerakan seperti itu kita harapkan juga butuh keterlibatan dari masyarakat dan juga kepala wilayah yang ada di kelurahan, desa dan juga kecamatan. Saya kira kita sudah mengedukasi mereka dan juga sudah menginformasikan ke camat-camat melalui musrenbang. Jadi informasi-informasi ini sudah kita sampaikan di saat musrenbang. Harapannya juga bisa Dari situ tingkat. Cuma kendalanya kalau sama pemerintah kan otomatis desa itu minta untuk dibangunkan kan. Ya dibangunkan itu otomatis kita harus melihat anggaran. Ya. Kecuali kalau ekonominya dapat seperti Mbak Opi, tidak tanpa bantuan pemerintah, mereka sudah bisa jalan sendiri kan gitu. Ya. Harapan kita seperti itu. Mbak Opi, selaku komunitas yang telah melakukan begitu dan hari ini sudah terbukti gitu. Apa ini untuk bisa kemudian menularkan virus dalam tanda kutip masyarakat untuk mencintai dan bisa berkebun begitu. Iya. Kalau kita sih untuk saat ini kan juga sudah mulai ya, paling tidak dengan lingkungan kita sendiri. Seperti kemarin saat ini di lingkungan kami yang di Watu Kebu itu sudah setiap rumah radius 100 meter itu di depan rumahnya sudah asri gitu. Ya. Jadi dan Mereka kita sudah belajar menanam polybag, polybag, planter bag, bag. ataupun bahkan di dinding mereka juga dari barang-barang bekas juga saat Ya. ini juga sudah mulai gitu. Bahkan di jalan masuk yang mau ke gang kita itu di samping rumahnya mulai dari kangkung, sayur semuanya itu bahkan ada. Ya. Gitu. Jadi benar-benar apa ya, untuk menyebarkan virus ini kita nggak akan capek, mulai dari media sosial, temen, terus habis itu apalagi dibantu dengan pemerintah juga gitu. Ya. Jadi tidak akan capek kita. Terakhir, Pak Bayu, Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan apa harapan dari Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman tentang geliat Banyuwangi berkebun di Kabupaten Banyuwangi pada masyarakat khususnya. ya, mungkin harapan dari kami selaku aparatur pemerintah yang gerak di taman kota, Ya. kita harapkan apa yang sudah kita lakukan selama ini melalui event-event budaya, event-event event itu tetap substansial, tetap berkelanjutan apa-apa. Jadi masyarakat juga terkait dengan lokasi-lokasi RTH, taman kota, juga jalur hijau itu juga ikut menjaga dan juga ikut bisa mengembangkan itu dan di tingkat-tingkat lingkungan yang ada di lingkungannya. Mungkin seperti itu. Mbak Opi, terakhir Ya. Mbak Opi, apa yang sampaikan kepada masyarakat kita yang hari ini menyaksikan podcast Radar TV? Oh gitu ya. Jadi yuk kita hijaukan lingkungan kita. Dengan kita hijaukan lingkungan kita, yang pasti ujung-ujungnya adalah kita sehat. Itu aja. Ya. Baik pemirsa, itu perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit waktu ini bisa memberikan pencerahan, edukasi dan manfaat bagi kita sekalian untuk senantiasa menjaga lingkungan kita tetap asri hijau, dan tentunya kalau sudah asri dan hijau maka secara tidak langsung kita juga melaksanakan sedekah oksigen bagi kita sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya, matur nuwun Pak Bayu, terima kasih atas waktunya.
Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dedi Jumardianto. Selamat berkreasi, selamat berprestasi dan terus tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.